sebelum datangnya ajaran Islam, yakni syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Semua perkara baru dalam agama disebut bid'ah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan mereka mengada-adakan rohbani, yakni tidak menikah dan mengurung diri dalam ibadah. Padahal kami tidak mewajibkannya pada mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Tidak demikian halnya dengan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara baru dalam agama, jika itu baik, maka justru diapresiasi positif. Dan ini sekaligus menjadi satu kekhususan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, beliau bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyakuso min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan atau sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala dari perbuatannya, serta pahala dari orang-orang yang meniru perbuatan itu kemudian, tanpa ada pengurangan ganjaran tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Imam Hasan. Perkara baru dalam Islam itu bagi umat Rasulullah disebut sunnah, bukan bid'ah, dengan catatan perkara tersebut berlandaskan Al-Quran dan atau hadis Nabi. Hadis di atas sekaligus menjadi dalil disunnahkannya bagi kita untuk memulai hal baru dalam perkara agama, dan ini disebut ibda atau kreasi, bukan ibtida atau bid'ah. Kenyataan ini berbeda dengan umat-umat sebelum kita, karena semua perkara baru dalam agama mereka disebut bid'ah. Dengan pemahaman seperti ini, maka tidak heran jika banyak kalangan sahabat Nabi yang menghasilkan kreasi baru dalam agama setelah masa tiadanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, sahabat Umar bin Khattab umpamanya telah mencetuskan tahun baru Hijriah. Ada juga sahabat Utsman bin Affan telah membukukan Al-Quran. Para generasi setelah sahabat, yakni para tabi'in dan tabi'it tabi'in, juga tidak mau ketinggalan. Mereka pun banyak menghasilkan kreasi dalam agama. Satu hal yang paling tersohor adalah membukukan hadis-hadis Nabi. Meskipun secara nas Nabi pernah melarang untuk mencatat apa yang beliau sampaikan selain firman-firman Allah. Wa ba'du, selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka kreasi dalam agama merupakan sesuatu yang dianjurkan. Namun sebaliknya, segala apa yang berlawanan dengan nas yang sudah jelas, itulah hakikat bid'ah yang harus dihindari. Seperti mengharamkan sesuatu yang sudah dibolehkan agama, atau menghalalkan apa-apa yang sudah jelas keharaman. Dan itulah makna sabda Nabi yang menyatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, apakah anjuran kreasi dalam agama ini terus berlanjut hingga saat ini? Jawabannya tentu. Dan kenyataannya, para ulama dalam beda tempat dan waktu pun terus melakukan hal itu. Tradisi tahlilan
berzikir berjamaah umpamanya masuk kategori kreasi dalam agama. Landasannya jelas dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jika ada pihak yang menyangsikan bahkan menilai satu amalan itu bid'ah hanya karena belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka sebagai jawabannya, tanyakan balik pada mereka. Adakah perayaan tahun baru Islam pernah dicontoh oleh Nabi? Dan apakah membukukan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi juga dicontohkan oleh Nabi? Inilah jawaban yang bisa menjadi pegangan kita, bahwasanya tidak semua hal di dalam agama yang belum dicontoh oleh Nabi serta-merta disebut bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.